Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Saya Lina Salina kembali hadir menyapa Anda dalam Lintas Banua Sepekan di edisi Minggu 26 Mei 2024. Dan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini yang terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya untuk kami hadirkan menemani akhir pekan Anda. Baik pemirsa, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya dalam Lintas Banua Sepekan. Ya pemirsa, informasi yang pertama kami hadirkan seputar pemilihan kepala daerah menghadapi Pilkada serentak 2024 pada 27 November 2024. KPU Kota Banjarmasin resmi melantik puluhan panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin. Para petugas ini nantinya akan mengawal tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Pelantikan ini tak hanya dihadiri ketua dan anggota KPU Banjarmasin, tapi juga ketua KPU Kalsel, Sekda Banjarmasin, Kapolresta Banjarmasin, ketua Bawaslu setempat, dan camat sekota Banjarmasin. Ketua KPU Rusnaila melantik sekaligus mengambil sumpah 25 anggota panitia pemilihan kecamatan PPK sekota Banjarmasin guna menghadapi Pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang. Menurut Ketua KPU Rusnaila, 25 anggota PPK ini nantinya akan bertugas mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. 5 orang terpilih yang dilantik malam ini, kemudian 5 orang lainnya itu adalah mereka sebagai pengganti. Maksudnya nanti jika ada di antara yang sudah dilantik itu misalnya dia mengundurkan diri atau bekerja ke luar kota Banjarmasin, maka kami akan melakukan pengganti diambil dari yang 5 orang. Mereka bisa menjadi penyelenggara yang memiliki integritas yang tinggi, profesional, kemudian komitmen untuk mensukseskan Pilkada 2024. Rusnaila menyebut dari seleksi setiap kecamatan ditentukan 10 orang yang terpilih, namun hanya 5 orang yang ditetapkan, sedangkan 5 orang lainnya berstatus sebagai pengganti antar waktu jika di antara 5 orang yang dilantik tersebut mengalami kendala atau masalah. Bertasiah Banjar TV. Sementara itu, demi lancarnya Pilkada serentak 2024, Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Fahrizan Nur berharap para petugas PPK yang telah dilantik tersebut nantinya dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan asas dan taat aturan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjarmasin belum lama tadi melantik sedikitnya 25 anggota panitia pemilihan kecamatan PPK di satu hotel di Banjarmasin. Pada pelantikan PPK yang akan bertugas di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin ini, hadir Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa, Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman, Kapolresta Kombes Pol Sabana A. Marto Sumito, Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Fahrizan Nur, serta camat sekota Banjarmasin. Ketua Bawaslu Muhammad Fahrizan Nur menyampaikan banyak harapan kepada PPK agar nantinya keberlangsungan Pilkada serentak 2024 bisa berjalan lancar. Karenanya PPK harus bekerja sesuai dengan azas dan taat aturan. Peran PPK ini sangat sentral ya, karena terkait tentang bagaimana berkas-berkas yang menjadi pada saat ini alat untuk ke depan, nah itu benar-benar PPK harus memiliki ya. Terkhusus saya sampaikan kepada Ketua KPU Banjarmasin bahwa PPK harus benar-benar bisa menjaga kerahasiaan berkas-berkas mereka. Jangan sampai berkas-berkas itu berada di pasaran, sehingga ketika terjadi permasalahan maka berkas-berkas itu menjadi rancu bahwa ini berkas keluar dari mana. Nah, kemarin juga saya juga mengutip dari pesan dari Ketua KPU Provinsi bahwa pimpinan PPK bukanlah pimpinan partai, ya. Pimpinan mereka adalah Ketua KPU Kota Banjarmasin, Ketua KPU Provinsi sampai ke RI. Fahrizan menyatakan saat Pilkada peran PPK sangatlah sentral karena berkaitan dengan berkas yang menjadi alat bukti agar kedepannya nanti tidak bermasalah. Untuk itu PPK harus memiliki berkas tersebut. Bertasiah Banjar TV.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Kota Banjarmasin telah melayangkan surat peringatan kedua kepada pedagang pasar lama yang masih berdagang di ruas jalan raya. Dan jika mereka mengindahkan surat tersebut, maka Dinas Perhubungan serta Satpol PP akan melakukan penertiban serentak pada Senin depan. Masih banyaknya pedagang yang menggelar jualan mereka hingga memakan badan jalan di kawasan Pasar Lama Laut ternyata membuat kemacetan selama ini. Untuk itu, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan dan Satpol PP telah melayangkan SP2 kepada pedagang di kawasan itu Senin 20 Mei tadi. Selain memberikan SP2, petugas juga telah memberi batas untuk lapak pedagang yang harus mundur dan sesuai ketentuan yang ada, mereka harus membongkar lapak sendiri atau mereka yang berdagang memakai ruas jalan sudah harus segera memindahkannya karena ini yang menjadi biang kemacetan di lokasi tersebut. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang memimpin aksi menyampaikan pentingnya pemulihan fungsi jalan demi kenyamanan dan kelancaran akses di wilayah tersebut. Rencananya Pemko akan mengeluarkan SP3 pada Kamis dan akan dilanjutkan dengan penertiban secara menyeluruh pada hari Senin 27 Mei mendatang. Dan targetnya ke depan semua pedagang pindah ke dalam pasar. Tentunya target keseluruhan itu nanti mereka masuk ke pasar lama, kembali ke pasar lama. Tetapi juga kita memberikan kesempatan juga masih kepada masyarakat yang memang secara aturan kan memang dia berjualan di situ. Seharusnya memang kembali ke dalam semua. Tapi sekali lagi ada keluhan dari para pedagang. Kita ada payu aja, karena masyarakat kita ini kan terbiasa drive-thru, bayar batu tukar itu menyakara mulai sepeda motor aja nukar ini nukar itu, nukar asam, nukar gula, nukar sepeda motor aja nyaman gitu. Makanya itu memang juga perlu penertiban dan Disub juga sudah menyiapkan kantong-kantong parkir agar kalau ke pasar itu ya parkirlah dengan baik, kemudian berbelanja di pasar. Itu jangka panjangnya akan seperti itu. Tadi itu pemerintahan bagaimana atapnya kehujanan kepanasan ini saya pertahankan bagaimana kata sebuah masyarakat ini. Jadi seandainya dia biarnya pasang terpal boleh atau dia nyebrang boleh dia kata tadi kan. Jadi kami laksanakan memang pemotongan yang mana yang lebih gitu lah. Gak ada masalah lah diundurkan lah. Aturan pemerintah kita kata kawal lagi lah. Asal tadi kawal batap. Batap itu lah. Kita kalau panasan kehujanan kayak apa kita jualan seperti ini lah, kehujanan nggak adalah buruk semua. Pemerintah berharap program normalisasi jalan itu dapat berjalan dengan aman dan lancar serta mendapatkan dukungan dari seluruh pihak demi untuk kebaikan bersama. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin tidak sepakat rencana pemerintah Kota Banjarmasin membangun jembatan gantung yang menghubungkan Jalan Cemara dan Sungai Andai di Kecamatan Banjarmasin Utara. Dan mereka lebih sepakat jika jembatan tersebut dibangun secara permanen sehingga bisa dilalui kendaraan roda 4 sebagaimana jembatan yang lain. Pemikiran jangka panjang untuk pembangunan jembatan gantung di wilayah sungai tidak cocok untuk solusi pemecahan arus lalu lintas karena perkembangan penduduk di wilayah Sungai Andai sangat pesat. Karenanya pihak di Komisi 3 meminta pemerintah kota untuk mengkaji lebih dalam lagi pembangunan jembatan permanen yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sebagaimana jembatan yang lainnya, meskipun anggarannya akan lebih besar. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 Afri Zaldi. Terkait adanya perencanaan atau wacana dari PUPR untuk membangun jembatan Cemara. Nah, jembatan Cemara ini tujuan dari mereka adalah untuk memecah konsentrasi lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Cuman tadi terjadi sedikit perbedaan pendapat dengan kawan-kawan komisi di mana kami tidak menyepakati saat rencana itu jembatan gantung. Karena menurut kami kita harus berpikir jangka panjang di mana pertumbuhan penduduk di Banjarmasin Utara itu sangat pesat, terutama di Sungai Andai. Jadi kita berharap ini bisa jembatan permanen yang bisa dilalui oleh mobil. Nah, jadi seperti itu. Tadi kita sudah membicarakan terkait permasalahan itu untuk pelaksanaan dan lain-lainnya. Jadi ada hal-hal yang istilahnya bertentangan dengan apa yang menjadi konsep kita di Komisi 3.
Afrizali menambahkan untuk pembangunan dengan konstruksi gantung diperhitungkan Dinas PUPR Kota Banjarmasin sebesar 29 miliar. Risna, Banjar TV. Balik informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UMKM menggelar fasilitasi 1000 sertifikat halal self-declare yang berlangsung di Gedung Idam Khalid, kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Ribuan pelaku usaha dari berbagai bidang di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan pendampingan sertifikasi halal yang digelar pemerintah Provinsi Kalsel Selasa 21 Mei 2024 di Gedung Idam Khalid, Banjarbaru. Kegiatan dengan tajuk Roadshow Kita Halalin 2024 ini dibuka langsung PLT Kepala Biro Perekonomian Setdaprop Kalsel, Hajah Raudatul Jannah atau Acil Odah. Dalam sambutannya, Gubernur Sabidinor melalui Acil Odah mengatakan sejauh ini pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen gerak cepat untuk menerbitkan 1000 sertifikat halal. Pasalnya pelaku usaha di Provinsi Kalsel memiliki peluang lebih besar lagi untuk tumbuh sebagai produsen makanan halal. Untuk itu, lanjut Acil Odah, potensi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan merangkul seluruh elemen, baik dari kalangan ulama, akademisi, organisasi, dan media, guna menumbuhkan atensi pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Melalui kegiatan pendampingan ini, Acil Odah juga menarget pada Oktober 2024 semua pelaku usaha di Kalsel yang memenuhi persyaratan sudah bersertifikasi halal, sehingga keamanannya lebih terjamin, di samping itu pangsa pasarnya juga bisa lebih luas. UMKM di Kalimantan Selatan ini sudah bersertifikasi halal supaya keamanannya, kenyamanannya, dan perluasan pangsa pasarnya dan meningkatkan kualitasnya dan menjamin keamanannya terhadap harapannya pokoknya Oktober 2024 itu semua sudah bersertifikasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Rifai mengatakan terkait pendampingan 1000 sertifikat halal hingga saat ini sudah terlampaui. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan meminta kuota tambahan agar lebih banyak pelaku usaha di daerah ini yang mendapatkan sertifikat halal. Tujuannya sama ya, itu tadi untuk percepatan sertifikasi yang mana untuk produk makanan ya ini sudah dalam ini self-declare ya, itu yang diutamakan sehingga alhamdulillah kemarin diberikan 1000 ini sudah sempurna gitu. Cuman seperti ditutup sehatinya karena banyak sekali peminatnya. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah 1000, nanti mungkin kita akan minta lagi jatah ke pusat. Kalau bisa nanti di selain 6 kabupaten kota lagi ya, tolong untuk daerah Benua 6 mungkin nanti Kota Baru dan Tanah Bumbu gitu. Saya kira ini merupakan langkah yang tepat dan baik dalam rangka untuk akselerasi sertifikasi halal di Indonesia. Jadi program ini kalau nggak salah 1 dari 8 tempat di Indonesia. Jadi Kalsel terpilih untuk melakukan program ini dan harapannya agar bisa semakin banyak produk UMKM yang bersertifikat halal. Sebagai informasi, kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk UKM paling lambat Oktober 2024, tapi dimundurkan menjadi Oktober 2026. Ketentuan ini berlaku diantaranya untuk produk UMK, makanan dan minuman, obat tradisional, herbal, produk kimia kosmetik. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Lintas Banua sepekan akan segera kembali dengan beragam informasi lain. Di antaranya, pemerintah Provinsi Kalsel launching program inovasi Gerakan Pelajar Remaja Sadar dan Peduli Stunting.